Shalom. Shalom. Haleluya. Saya menyapa untuk seluruh jemaat Tuhan. Cuma bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Hidupku. Mari datang lebih dalam. Kami tinggikan Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan sore hari ini kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang boleh kami alami dalam keluarga kami. Di masa-masa sulit seperti ini, awal-awalnya kami merasa khawatir dengan adanya COVID-19 yang melanda di Indonesia ini, berkaitan dengan usaha kami, di mana kebutuhan kami semua tergantung dengan usaha kami yang kami lakukan. Tetapi dengan adanya COVID-19 yang terjadi, usaha kami memang mengalami terdampak dengan adanya wabah tersebut. Kami memang merasa khawatir, merasa takut, tetapi kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun kami mendengar himbauan-himbauan dari pemerintah untuk bekerja di rumah, untuk diam di rumah, dan sampai sekolah-sekolah pun ditutup dan harus belajar di rumah. Itu yang membuat kami sedikit merasa sedih karena usaha kami sebagian besar juga masuk di sekolah-sekolah, dan karena sekolah-sekolah ditutup, usaha kami pun sudah pasti berhenti. Dan kami terus berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk usaha kami. Tetapi sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena sedikit demi sedikit Tuhan terus menolong kami melalui usaha kami ini. Tuhan membuka jalan satu demi satu dibuka dan pesanan-pesanan mulai datang. Terima kasih yang terhingga bahwa semua itu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami boleh kami rasakan sampai detik ini. Terlebih saat-saat ini, yaitu bulan Ramadan yang tahun-tahun sebelum ini usaha kami boleh dikatakan ramai, tetapi karena terjadi wabah ini, usaha kami memang berjalan, tetapi tidak seramai dulu. Dan puji Tuhan, semua bisa tercukupi dan bisa membuat semua hal yang harus kami selesaikan boleh terselesaikan. Itu semua pun bukan karena kepandaian kami, tetapi itu semua karena pertolongan kami, karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa boleh terus menolong kehidupan kami. Kami terus berusaha dan berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk setiap pergumulan kami, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama kami dan tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya, dan selalu menopang akan segala kebutuhan setiap anaknya yang mau memohon kepada Tuhan. Puji Tuhan, semua
dicukupkan, walaupun usaha kami ini sedikit terganggu, tetapi Tuhan terus memberkati keluarga kami dengan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Karena di tengah-tengah COVID ini semua serba dibatasi, tetapi puji Tuhan bahwa kami punya usaha di rumah, segala sesuatu dilakukan di rumah. Bagaimana Tuhan memulihkan dan menolong dan memberkati kami sekeluarga. Melalui kesaksian ini, sungguh Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa. Mujizat masih terjadi dalam keluarga kami. Mari semua jangan takut dan jangan khawatir. Oleh karena itu, mari kita terus mencari kehadirat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan terus semangat, jangan patah semangat. Terus berdoa dan membaca firman Tuhan, dan terus yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu memperhatikan hidup kita hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi, dan juga para pendengar setia dimanapun Anda berada pada saat sore hari ini. Marilah kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada saat sore hari ini, dalam rangka doa 10 hari biarlah kuasa dan kasih Kristus boleh nyata buat kita semuanya. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian. Berbahagialah saya dan saudara yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah suara firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada saat sore hari ini. Berbahagialah saya dan saudara yang telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia kita yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita akan sama-sama berdoa. Bapa di sorga, langit dan bumi satu ketika akan berlalu, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Di tengah-tengah berbagai kesesakan sebagaimana yang kami alami saat ini, kami amat sangat merindukan Engkau dan firman-Mu. Karena kemari Bapa, biarlah Engkau sendiri akan berbicara untuk kami sekalian lewat kebenaran firman Allah saat ini. Berikanlah kami hikmat dan pengertian oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan akan firman Allah dalam kehidupan kami sekalian. Perkenanlah layaklah hamba-Mu yang hina, dinda, dan papa ini, yang sederhana ini, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara firman Tuhan pada saat sore hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami dan merasakan kehilangan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Mungkin kita telah kehilangan barang yang kita miliki yang cukup berharga buat kita sekalian, atau mungkin kita telah dan pernah kehilangan
orang-orang yang pernah dan yang kita amat sangat mencintai mereka. Apalagi orang-orang itu adalah orang yang begitu dekat dengan kita sekalian. Mungkin mereka itu adalah anak yang kita kasihi. Mungkin mereka itu adalah orang tua kita, baik itu ayah kita, ibu kita, sanak saudara kita, dan lain sebagainya. Apalagi mungkin dalam kehidupan ini atau saat ini kita juga sedang mengalami kehilangan orang-orang yang begitu dekat dengan kita, yaitu pasangan hidup kita, baik itu istri kita maupun suami kita. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya sebagai manusia betapa sedihnya saya dan saudara ketika kita mengalami kehilangan sesuatu yang berharga, terutama orang-orang yang kita kasihi di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat satu peristiwa ketika saya masih kecil. Ketika saat itu saya berusia kurang lebih 9 tahun, sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat itu saya baru kelas 4 SD. Ibu dan bapak, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dari kecil saya ditinggal, dibuang oleh ayah dan ibu saya. Tapi kemudian saya mengenal mereka. Saya datang kepada mereka. Saya mengasihi mereka. Saya melakukan rekonsiliasi dengan mereka. Dan saya berkata kepada mereka, jika bukan ayah dan ibuku, saya nggak mungkin akan ada di dunia ini. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya amat sangat mengasihi kedua orang tua saya, walaupun mereka pernah melakukan yang nggak baik buat saya. Apalagi ibu yang begitu mengasihi akan saya. Ketika saya tahu bahwa dia adalah ibu yang pernah melahirkan akan saya begitu dekat dengan dia, saya begitu mengasihi dia. Dia pun begitu mengasihi akan saya. Rasa-rasanya seperti anak yang terhilang. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada perasaan dan rasa cinta kasih begitu luar biasa, baik daripada seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya, demikian pula kasih daripada seorang anak kepada ibunya dan ayahnya yang begitu membara. Tiba-tiba saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya kelas 4 SD, suatu sore ibu saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya masih teringat ketika saat sebelum dia akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tiap malam dia mengumpulkan kami 9 orang bersaudara. Dia memberikan nasihat kepada kami. Dia memberikan penghiburan kepada kami. Bahkan saya bersyukur kepada Tuhan, sebelum ibu saya dipanggil pulang oleh Tuhan, dia tahu bahwa akan ada saatnya ketika dia melahirkan anak yang terakhir, dia akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Sehingga tiap malam dia menasihati akan kami 9 orang anak saudara kasih. Saya ingat beberapa pesan yang diungkapkan oleh sang ibunda kepada kami. Ketika mama meninggal, kamu akan ditinggalkan sebagai anak yatim piatu. Kamu mungkin akan berjalan, melewati sebuah perjalanan yang panjang. Ketika kamu berjalan di tengah panas terik matahari, ketika kamu menemukan sebuah pohon yang rimbun, kamu mungkin mampir untuk bernaung sejenak. Ketika kamu bernaung, mungkin tak terasa kamu berkata, waduh, naungan pohon ini bagaikan kasih daripada seorang ibu. Namun ibumu sudah tiada. Ia begitu menasihati akan kami sekalian supaya kami kemudian saling mengasihi. Dan ia pun berpesan kepada kami, mungkin pada saat ibu meninggalkan kamu sebagai anak-anak piatu, kamu akan tercerai-berai. Bahkan mungkin kamu akan dibagi-bagikan kepada orang lain. Akan menjadi anak-anak yang harus bersusah hidup. Kamu akan dibagi-bagikan kepada orang lain seperti seekor anak ayam yang dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga terdekat. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh sang ibunda untuk kami sekalian, satu ketika benar-benar terjadi. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang anak, saya merasa kehilangan yang amat sangat. Dan saya merasakan ketika mama sudah dikubur, rasa-rasanya tubuh ini seperti luluh lantah. Rasa-rasanya tubuh ini seperti tidak ada tulang sama sekali. Lemah lunglai
mencoba untuk mencari sosok seorang ibu yang baik, tetapi kami sudah tidak menemukan untuk selamanya. Tangis, duka, dan air mata meliputi akan kami sekalian. Namun apa boleh buat, ibu sudah pergi dan meninggalkan kami untuk selamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyadari bahwa sebagaimana yang saya rasakan ketika saya kehilangan ibu yang terkasih, demikian juga yang telah dirasakan oleh para murid ketika sang guru Tuhan dan juru selamat yang begitu dekat dengan mereka harus pergi dan meninggalkan mereka untuk selamanya. Rasa duka, rasa kehilangan yang amat sangat mendalam pasti akan menimpa akan murid-murid tersebut. Namun saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum semuanya itu terjadi, Yesus berpesan untuk mereka sekalian, aku akan kembali kepada Bapa di sorga. Namun alangkah baiknya aku pergi, karena ketika aku pergi, aku akan mengaruniakan, aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa sebagaimana yang dialami oleh saya secara pribadi ketika saya kehilangan seorang ibu yang begitu mengasihi saya, demikian pula apa yang dirasakan oleh para murid ketika mereka harus kehilangan guru Tuhan dan juru selamat mereka yang siang dan malam selalu dan senantiasa mendampingi akan mereka sekalian, sehingga ketika sang guru Tuhan dan juru selamat harus meninggalkan mereka sebagai manusia pada waktu itu, saudara kasih, tentu ada rasa kehilangan yang amat sangat dalam. Mereka terpukul saat itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata kepada mereka sekalian, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan berikan kepada kamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa saat ini di tengah-tengah situasi dunia yang diliputi dengan berbagai kecemasan, di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini dilanda oleh pandemi COVID-19, di mana-mana terdengar suara cerita, tangisan, duka, dan air mata. Banyak kekasih-kekasih kita yang saat ini ada di ruang-ruangan isolasi, bahkan ada di rumah-rumah sakit. Mereka untuk bernafas pun harus dibantu dengan sebuah alat yang disebut dengan ventilator. Oh saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka harus jauh daripada keluarga sanak saudara, karena ketika mereka ada di ruang-ruang isolasi ataupun tempat di mana mereka dirawat, yaitu di rumah sakit, tidak boleh ada keluarga, rekanan, sahabat yang boleh menemui akan mereka sekalian. Sehingga sebagai manusia pasti merasa kehilangan orang-orang yang terkasih, baik sang pasien maupun keluarga yang telah ditinggalkan oleh pasien tersebut, yang mana sedang menjalani proses perawatan di rumah sakit maupun proses isolasi yang dia harus alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin bukan hanya itu saja, tapi kita juga saat ini sedang kehilangan orang-orang yang terkasih. Mungkin itu ayah kita, mungkin itu ibu kita, mungkin itu istri kita, mungkin itu suami kita, atau anak sematawayang yang kita kasihi. Pasti ada rasa duka, pasti ada tangis dan air mata. Namun sahabat, di tengah-tengah situasi seperti ini, firman Tuhan datang kepada saya pada saat sore hari ini. Yesus berkata, aku akan memberikan kepada engkau seorang penolong yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus adalah penolong yang sejati buat kita sekalian dalam segala hal, segala perkara. Ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Roh Kudus itu disebut sebagai pelindung yang sejati buat saya dan saudara? Mengapa Roh Kudus itu disebut sebagai penolong yang sejati buat saya dan saudara, baik dalam suka maupun duka,
Mari kita telah beberapa hal melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, Roh Kudus disebut sebagai penolong yang sejati, karena dia adalah pribadi yang menolong kita sekalian di masa kesesakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, pada waktu itu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka ada dalam kesesakan. Bahkan ketika Yesus disiksa dan dianiaya, mereka semuanya ada dalam ketakutan. Mereka semuanya panik. Mereka takut kalau nanti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat akan menangkap mereka dan menuduh mereka, menyiksa mereka sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya itu saja, tapi tentunya mereka kehilangan seorang ayah yang baik, seorang bapa yang baik, yang selama hampir 3,5 tahun menemani akan mereka sekalian, beserta dengan mereka sekalian, baik dalam suka maupun duka. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kesesakan sebagaimana dialami oleh para murid tersebut, Yesus pernah mengingatkan kepada mereka sekalian. Bahkan Yesus berkata kepada mereka sekalian, ada seorang penolong yang lain yang akan menyertai engkau, hai anak-anakku, di masa kesesakan sekalipun. Dia adalah pribadi yang akan menolong engkau. Dia adalah pribadi yang akan menghibur engkau. Dia adalah pribadi yang akan menyertai engkau. Dia adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya mencoba untuk melihat istilah penolong di sini, itu diterjemahkan dalam beberapa pengertian, yaitu di dalam bahasa aslinya disebut dengan Sang Parakletos. Saudara terkasih, Parakletos ini diartikan dimaknai beberapa hal. Yang pertama, sebagai penolong. Yang kedua, dia adalah penghibur. Yang ketiga, dia sebagai seorang konselor yang mendampingi akan sang klien yang mungkin saat itu sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah kesulitan, di mana sang pendamping, sang konselor mau peduli, mau mendengar apa yang menjadi keluhan daripada sang klien. Ketika klien dalam beban dan pergumulan hidup yang begitu berat, dia datang kepada sang konselor dan mengungkapkan akan perasaannya. Sang konselor hadir sebagai seorang pribadi yang mau peduli, yang mau simpati, bahkan berempati kepada orang yang berbeban berat, yaitu sang klien. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus bukan hanya sebagai penolong, Yesus bukan hanya sebagai pelindung, tetapi dia juga menjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang konselor yang baik yang mendampingi akan kita sekalian. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi dalam pengertian yang lain dikatakan bahwa Yesus juga adalah merupakan seorang Roh Kudus itu juga adalah diartikan dengan atau dimaknai dengan pengertian advokat atau pengacara, penasehat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau diejek, ketika diserang, ketika dianiaya, ketika ditindas dan lain sebagainya, dia hadir sebagai seorang advokat, dia hadir sebagai seorang pembela, dia hadir sebagai seorang pengacara yang mau membela Anda, yang mau menolong Anda dalam segala hal, segala perkara. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia menjadi pengacara di dalam kehidupan kita sekalian, dengan memberikan kepada kita sekalian kata-kata hikmat yang penuh dengan kuasa, yang akan membela kita terhadap serangan dunia yang menimpa akan kita sekalian. Di dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Pada saat itu juga Tuhan akan mengaruniakan kepada engkau hikmat dan pengertian, kepada engkau saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan atau menyampaikan kepada orang-orang yang menuduh akan kita sekalian
Oh, pembelaan. Dan pembelaan atau kata-kata hikmat itu bukan daripada kita sekalian, tapi kata-kata hikmat itu berasal daripada Tuhan. Ayat yang ke-20 dikatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saat ini sedang engkau alami? Mungkin engkau ada dalam kesesakan dan tidak ada seorang yang mau menolong engkau. Yesus mau datang untuk menolong engkau lewat rohnya yang kudus. Mungkin saat ini Anda sedang ada di dalam duka cita yang amat sangat mendalam. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan engkau dan yang mau menghibur engkau. Roh Kudus saat sore hari ini datang kepada engkau, mau memberikan penghiburan yang sejati buat engkau. Mungkin saat ini tidak ada seorang pun yang mau mendampingi akan Anda, mau mendengar Anda, bahkan mengerti akan perasaan Anda. Sore hari ini Roh Kudus datang sebagai seorang konselor yang mau mendampingi, yang mau mendengar. Dia berempati dengan Anda, dia peduli dengan Anda, dia mau menolong Anda dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat itu murid-murid sedang mengalami penderitaan. Mereka terpisah dengan guru mereka. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong atau penghibur bagi orang percaya dari kesukaran dan penderitaan. Bahwa Roh Kudus itu diutus untuk menjadi penolong atau penghibur bagi kita. Secara implisit menunjukkan kepada kita sekalian bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pasti seringkali diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai masalah dalam kehidupan kita sekalian. Di tengah-tengah berbagai masalah dan problem kehidupan yang kita alami, siapakah yang mau membela akan kita sekalian? Siapakah yang mau menolong akan kita sekalian? Siapakah yang mau peduli dengan kita sekalian? Siapakah yang mau mendampingi akan kita sekalian? Roh Kudus mau peduli buat kita sekalian, karena dia adalah pribadi yang mau menolong kita sekalian. Saat engkau sakit, saat engkau susah, saat engkau miskin, saat engkau mengalami berbagai penderitaan, engkau mengalami berbagai kegagalan, kesepian, dan lain sebagainya, Roh Kudus mau datang kepada Anda untuk mau menolong Anda. Dia peduli dengan Anda, dia mau menjaga Anda, dia mau menolong Anda, dia mau menghibur Anda, dia mau membela Anda, dan dia mau menyelamatkan Anda dari berbagai serangan, tantangan, siksa dunia saat ini. Apapun yang mungkin saat ini engkau sedang hadapi dalam kehidupan ini, Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang anak, seorang gadis yang begitu cantik. Dia kemudian memiliki seorang ibu yang maaf, rupanya begitu jelek. Sehingga sang gadis yang begitu cantik ini, ketika dia melihat akan kondisi fisik daripada ibunya yang begitu jelek, rambut di kepala hampir rontok semuanya, mukanya begitu jelek, sehingga sang ibu bagi gadis yang cantik ini, itu adalah merupakan sebuah momok yang begitu menjengkelkan. Ketika dia berjalan bersama-sama dengan ibunya, dia tidak mau dekat dengan ibunya. Ketika ada di sekolah dan kemudian ibunya mampir ke sekolah, dia begitu malu dengan teman-temannya. Teman-temannya di sekolah selalu membuli dia. Cantik, tapi mamanya begitu jelek. Anak ini kecewa. Tidak dalam hatinya dia berkata, satu ketika aku menjadi orang yang sukses, aku akan lari meninggalkan ibu yang jelek ini, karena dia sangat mempermalukan saya dengan wajahnya yang begitu jelek. Saudara, ketika dia menjadi orang yang sukses, dia pun
berusaha untuk meninggalkan akan ibunya. Namun apa yang terjadi saudara pada suatu malam, ketika dia begitu marah dengan ibunya, kenapa wajah ibunya begitu jelek? Sang ibu hanya menatap kepada gadisnya yang begitu cantik, menahan tangis dan haru. Ketika anak yang begitu cantik ngamuk dan mulai reda amarahnya, sang ibunda mulai ke belakang, ke kamar mandi, dan dia berusaha untuk menangis, menjerit, dan berteriak sekuat-kuatnya. Karena bagaimanapun juga, sang gadis yang cantik adalah anak sematawayang. Ketika ibunya sedang menjerit, menangis, tiba-tiba gadis yang cantik ini menghampiri sang ibunda dan berkata, "Kenapa ibu menangis? Kenapa ibu menangis?" Sang ibu kemudian memandang kepada anaknya dan berkata, "Anakku yang cantik, Mama minta maaf kepada engkau. Selama ini Mama menjadi momok yang begitu mempermalukan engkau karena wajah Mama seperti ini. Namun anakku, ketika engkau masih kecil, untuk menghidupi kamu, Mama harus bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Dan ketika aku sedang bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, tiba-tiba aku mendengar kabar, rumah ibu terbakar, rumah ibu terbakar. Dan saya ingat, anakku, engkau sedang tertidur pulas di dalam kamar. Aku cepat berlari pulang untuk menolong dan menyelamatkan engkau. Ketika aku dari jauh, sang jago merah sudah melahap rumah kita. Sang jago merah sudah sampai di kamar di mana engkau berbaring. Semua orang takut untuk masuk menolong dan menyelamatkan engkau. Tapi aku menutup wajahku. Aku kemudian menerobos si jago merah. Aku masuk dan mendekat engkau. Aku kemudian lari keluar harus melawan sang jago merah. Sehingga hari ini, anakku, wajahku begitu jelek seperti ini. Karena kasihku yang begitu luar biasa buat engkau, anakku. Saudara, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang paling jelek daripada sang ibu tadi, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi karena kasih Kristus yang begitu luar biasa, Ia rela menyelamatkan kita sekalian. Kini Ia telah kembali kepada Bapa di sorga untuk menjadikan tempat buat saya dan saudara. Namun di tengah-tengah kesesakan dan pergumulan dunia saat ini, Dia memberikan seorang penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai saya dan saudara sepanjang masa, bahkan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, penolong di masa-masa kesesakan. Yang kedua, saudara, kenapa Roh Kudus itu disebut sebagai penolong yang sejati? Roh Kudus disebut sebagai penolong yang sejati karena Ia menyertai saya dan saudara selama-lamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-16 bagian yang terakhir. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita baca keseluruhan daripada ayat ini berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang terkasih, kondisi para murid pada waktu itu, mereka tercerai-berai ketika Yesus
ditangkap, disiksa, aniaya dan disalibkan di Bukit Golgota. Setelah itu Yesus berjumpa dengan mereka karena Yesus bangkit. Mereka merasakan sukacita. Tapi kemudian Yesus harus meninggalkan mereka, kembali ke surga. Sang Guru Agung Tuhan dan Juru Selamat yang selama ini bersama-sama dengan mereka harus meninggalkan murid-murid yang ia kasihi untuk kembali ke surga. Namun sebelum ia terangkat ke surga, ia berpesan kepada mereka sekalian, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu kamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Situasi hati yang sama sebagaimana yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Pada masa kini pun kita pasti mengalami hal yang sama. Ditinggal oleh orang-orang terkasih. Atau mungkin karena berbagai pergumulan hidup kita dianggap hina oleh orang lain. Rasa-rasanya kita menjadi sampah yang gak berarti, sehingga orang gak mau peduli dengan kita sekalian. Kita merasa diri kita kurang berharga, kesepian dan lain sebagainya. Kita dalam menghadapi situasi seperti ini, siapakah yang mau peduli dengan Anda dan saya? Apalagi mungkin kita dalam proses Tuhan, susah dan menderita. Siapakah yang mau peduli dengan Anda dan saya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau susah, ketika engkau menderita, ketika engkau sedang ada dalam proses Tuhan, siapakah yang mau menolong engkau? Siapakah yang mau menyapa engkau? Siapakah yang mau menghibur engkau? Apalagi mungkin Anda dan saya adalah orang-orang yang saat ini sebagai perantau, pendatang. Kita telah meninggalkan kampung halaman kita. Kita telah meninggalkan sanak saudara kita. Kita telah meninggalkan orang-orang yang begitu mengasihi akan kita sekalian. Mungkin itu adik-adik kita, mungkin itu sahabat-sahabat kita, dan terlebih lagi mungkin itu adalah ayah kita atau ibu kita yang kita kasihi. Kita sudah tidak pernah mendengarkan lagi suara yang berkata, kamu anak yang baik, kamu anakku, papa, mama sayang kepada kamu. Kamu anak yang disayang oleh Tuhan. Sebaliknya, mungkin saat ini Anda mulai dihina dan dibenci oleh orang, sehingga Anda menjadi putus asa dan kecewa. Atau mungkin saat ini engkau sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Ayahmu, ibumu, anakmu yang kau kasihi, atau mungkin istrimu, atau mungkin suamimu yang selama ini berjalan bersama, berjuang bersama, baik dalam suka maupun duka. Namun kenyataannya saat ini sahabat, engkau harus menjadi sebatang kara, menjalani akan perjalanan hidupmu ini sebatang kara. Siapa yang mau menjadi sahabat buat Anda? Siapa yang mau menjadi penolong buat Anda? Siapa yang akan mengerti perasaan Anda? Siapa yang akan mendengarkan keluh kesah Anda? Siapa yang akan menolong Anda ketika Anda dalam kesesakan? Sahabat, tentunya sebagai manusia kita amat sangat kehilangan dan merasa sedih ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Namun sahabat, di dalam situasi seperti ini, firman Tuhan datang kepada saya dan saudara pada saat sore hari ini dan menyapa engkau. Jangan hanyut dalam duka dan air mata, hai anak-anakku. Ada satu pribadi yang mau mengerti akan engkau. Ada satu pribadi yang mau peduli dengan Anda. Dan ada satu pribadi yang akan menyertai Anda selama-lamanya. Dan pribadi tersebut adalah Roh Kudus. Saudara, penyertaan manusia ada batasnya. Penyertaan seorang ayah, seorang ibu untuk Anda dan saya sebagai anak ada batasnya. Pendampingan kekasih kita atau pasangan yang kita cintai, entah itu suami kita atau istri kita, ada batasnya.
Mungkin ada saatnya Anda siap atau tidak siap. Anda mungkin harus siap menghadapi kenyataan. Anda dipanggil dahulu sebagai istri, atau Anda dipanggil dahulu sebagai suami. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda kehilangan orang-orang yang terkasih? Suami Anda, istri Anda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataan, realitas dalam kehidupan ini, ada saatnya kita harus rela ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Tapi saudara, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Roh Kudus ada bersama-sama dengan engkau. Roh Kudus mau menyertai engkau sepanjang masa, bahkan selama-lamanya. Datanglah kepada Roh Kudus saat ini. Dia mengulurkan tangannya buat engkau. Dia mau menolong engkau. Dia mau menyertai engkau selama-lamanya. Hal selanjutnya, mengapa Roh Kudus itu disebut sebagai penolong yang sejati? Ia disebut sebagai penolong yang sejati karena ia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim dan piatu. Saudara, hampir 3,5 tahun Yesus senantiasa bersama-sama dengan murid-muridnya. Ada saatnya dia menjadi seorang ayah yang begitu menaungi akan anak-anaknya. Ada saatnya dia hadir sebagai seorang ibu yang mengasihi para murid. Para murid pada waktu itu merasakan kehangatan kasih seorang ayah, seorang ibu, Tuhan dan Juru Selamat yang begitu luar biasa. Ia menjadi ayah yang setia. Ia menjadi ibu yang setia. Tuhan dan Juru Selamat yang sejati buat para murid pada waktu itu. Mereka begitu nyaman karena mereka semua merasakan kasih dan sayang yang begitu besar daripada Sang Bapa, yang begitu besar daripada Sang Ayah, Tuhan dan Juru Selamat. Selama hampir 3,5 tahun, ia hadir sebagai seorang ayah yang baik, juga sebagai seorang ibu yang penuh dengan kasih kepada mereka sekalian. Namun saatnya tiba, mereka harus ditinggalkan oleh Tuhan, Juru Selamat, Sang Ayah, Sang Ibu yang terkasih. Mau tidak mau, mereka semua akan menjadi anak yatim. Mereka semua akan menjadi anak piatu. Namun dalam situasi seperti itu Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku mau menjadi seorang ayah. Aku mau menjadi seorang ibu buat kamu sekalian. Aku hadir buat kamu di dalam pribadi Roh Kudus." Ia mengasihi Anda. Ia mengasihi saya. Ia mau menyertai Anda dan saya selama-lamanya. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah penolong yang sejati. Dia menyertai kita senantiasa. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan saya dan saudara, baik dalam suka maupun duka. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan Anda dan saya sebagai yatim piatu. Saudara yang terkasih, suatu ketika ada suatu peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Yellowstone Park. Dan ada seorang fotografer dari National Geographic yang bersama-sama dengan beberapa penjaga hutan memulai perjalanan naik ke sebuah gunung untuk melihat kerusakan yang terjadi akibat daripada kebakaran tersebut. Saudara, ketika mereka sedang mendaki untuk sampai ke atas puncak bukit, mereka melewati hutan yang terbakar. Mereka kemudian melihat situasi kebakaran hutan saat itu. Ketika mereka sedang melihat, sang fotografer kemudian melihat
ada sesosok mayat burung yang mati terbakar dan menjadi seperti arang di bawah sebuah pohon. Peristiwa ini terlihat aneh bagi sang fotografer. Kemudian sang fotografer begitu penasaran, dia mencoba untuk melihat sosok yang sudah menjadi arang, yaitu seekor induk burung. Sang fotografer kemudian mencoba untuk menyepak sosok burung yang telah mati dan menjadi arang tersebut. Ketika ia mencoba untuk menyepak, tiba-tiba keluar 3 ekor burung kecil yang hidup utuh. Mereka terbang sambil berkicau. Saudara yang terkasih, induk burung rela mati menjadi arang, tapi ia mengepakkan sayapnya, mendekap anak-anaknya di bawah kepakan sayapnya, karena kasihnya kepada anak-anaknya. Induk burung yang penuh kasih ini sangat menyadari bencana yang akan datang, sehingga ia membawa anak-anaknya ke dasar pohon, kemudian mengumpulkan mereka di bawah kepakan sayapnya. Secara naluri ia mengetahui bahwa asap racun akan menyapu tempat itu. Ia bisa saja terbang ke tempat yang aman, tetapi ia menolak untuk meninggalkan anak-anaknya. Ketika kobaran api tiba dan panas menghanguskan tubuh kecilnya, ibunda burung tetap bertahan karena kerelanya untuk mati bagi anak-anaknya yang berada di bawah sayapnya. Oh, walaupun ia menjadi arang, tetapi anak-anaknya tetap menjadi hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana induk burung yang rela mati untuk anak-anaknya demi keselamatan dan kehidupan daripada anak-anaknya, demikian pula Yesus Kristus rela mati untuk saya dan saudara. Ketika ia terangkat kembali ke sorga, saya dan saudara mungkin ditinggalkan sebagai seorang anak yatim piatu. Anda saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai kesukaran, penderitaan, masalah kehidupan. Atau mungkin saat ini Anda sebagai seorang perantau, mungkin saat ini Anda ditinggalkan sebagai orang-orang yang kehilangan orang-orang terkasih. Anda saat ini sebagai anak-anak yatim dan piatu. Tidak ada seorang yang peduli dengan engkau, tidak ada seorang yang mengerti akan engkau. Dengarlah sahabat, saat ini Roh Kudus datang kepada engkau. Roh Kudus menolong engkau, Roh Kudus menyertai engkau. Bahkan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Lihatlah dia sedang datang kepada engkau, mengulurkan tangannya, mendekap Anda dan berkata kepada Anda, anakku engkau, jangan berputus asa, jangan bersedih hati. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku mau menjadi penolong yang sejati buat engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku menyertai engkau selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita ambil tenang sejenak di hadapan Tuhan. Anda dan saya saat ini ada di hadirat Tuhan. Kita semua sudah mendengarkan suara firman Tuhan. Secara manusia saya tidak tahu apa menjadi beban dan pergumulanmu saat ini. Namun saya tahu satu hal, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang pernah dijanjikan dan yang menyertai, yang menolong akan para murid ada bersama-sama dengan kita saat ini. Mungkin saat ini Anda dalam kesesakan, mungkin saat ini Anda sebatang kara, mungkin saat ini Anda sedang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Anda sedang bersedih dan bersusah hati. Namun dengarkanlah suara firman Tuhan. Roh Kudus mau menolong engkau. Roh Kudus mau menyertai engkau. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Datanglah saudara kepada Tuhan Yesus.
Datanglah kepada Roh Kudus saat malam hari ini. Dia mau menolong engkau. Dia mau memulihkan engkau pada saat malam hari ini. Saya mau berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi yang mungkin saat ini mengalami seperti apa yang dialami oleh para murid. Mereka dalam kesesakan, mereka dalam kesedihan, mereka dalam ketakutan. Mereka merasakan diri mereka sebagai anak-anak yatim dan piatu. Marilah datang kepada Yesus. Kalau engkau sedang mengalami hal yang sama sebagaimana firman Tuhan untuk kita sekalian malam hari ini, datanglah kepada Yesus. Dia mau menolong engkau. Saat ini dia ada di hadapan kita sekalian melalui Roh-Nya yang kudus. Dia mau menjamah. Dia mau menjamah. Dia mau menolong Anda dan saya pada malam hari ini. Kalau Anda adalah orangnya, silakan angkat tangan kananmu di depan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu. Dan kita akan bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Haleluya. Roh Kudus, lihatlah anak-anakmu pada malam hari ini. Mereka ada dalam kesesakan. Mereka ada dalam penderitaan dan pergumulan hidup yang cukup berat. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan mereka. Tidak ada seorang pun yang menyapa mereka. Atau mungkin saat ini mereka telah kehilangan orang-orang yang terkasih, sebagaimana para murid pada waktu itu ketika mereka kehilangan Engkau sebagai Bapa yang baik untuk mereka. Mungkin saat malam hari ini Bapa ada di antara kekasih-kekasih Tuhan. Mereka telah kehilangan suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak yang terkasih, ayah atau ibu, sanak saudara yang mereka cintai. Mereka dalam keputusasaan, mereka ada di dalam kesedihan malam hari ini. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Beri kelegaan, beri kelegaan, beri kelegaan untuk mereka semuanya. Biarlah mereka semua boleh ditolong oleh Tuhan. Mereka semua boleh diberkati oleh Engkau. Dan biarlah berkat anugerah, kasih karunia dan rahmat dari Allah menyertai mereka sekalian saat malam hari ini hingga hari mendatang bahkan sampai selama-lamanya. Bapa mau berobot kekasih-kekasih Tuhan malam hari ini. Mungkin ada di antara mereka Bapa. Mereka adalah anak-anak yatim dan piatu. Mereka telah kehilangan ayah dan ibu mereka. Mereka sampai saat ini terus mencari figur seorang ayah, figur seorang ibu. Tuhan Yesus, lewat Roh-Mu yang kudus hadirlah untuk menyapa mereka dan menjamah mereka. Katakanlah kepada mereka malam hari ini Roh Kudus, Engkau mau menjadi ayah, Engkau mau menjadi ibu yang baik buat mereka. Terima kasih Roh Kudus. Jamah, 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 jamah. Mereka yang berbeban berat, mereka yang ada dalam kesukaran dan penderitaan, malam hari ini Roh Kudus, jamah mereka semua, jamah mereka semua, jamah mereka semua. Berilah kelegaan, berilah kekuatan, berilah penghiburan untuk mereka semuanya. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara untuk kami semuanya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian malam hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus lewat pribadi Roh Kudus menyertai Anda dan saya malam hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.